Ada sebuah cerita, seorang kepala organisasi atau seorang ketua organisasi merasa kecewa karena ketika beliau mengepost sebuah postingan dalam grup WhatsApp, tidak satupun dari anggota grup yang memberikan komentar atau memberikan jawaban. Hingga keesokan harinya, ibu kepala ini mengepost satu narasi dengan kalimat bahwa rumah ini angker, rumah ini singit dalam bahasa Jawa. Tapi ternyata yang dimaksud rumah ini angker adalah grup WA-nya. Karena tidak ada yang menjawab. Jadi mirip rumah hantu atau mirip rumah angker tanpa penghuni. Di situ saya menyadari bahwa memang sebagai seorang ketua, sebagai seorang kepala dari sebuah organisasi, seringkali atau tidak selalu disukai oleh anggota. Begitu tidak sukanya sampai-sampai berkomentar pun enggan. Apakah kita pernah mengalami? Apakah kalian pernah mengalami? Entah itu pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Kali ini saya ingin membahas supaya kita bisa paham. Kedua, tidak terjadi pengulangan. Jika kalian tertarik, ikuti video ini sampai selesai. Kita akan melihat penyebab pertama. Bisa jadi materi yang diposting itu tidak relate, tidak penting, tidak menarik, dan tidak menguntungkan bagi anggota. Seseorang cenderung untuk enggan berkomentar atau enggan terlibat dalam sebuah perbincangan atau sebuah interaksi jika materinya atau kontennya itu tidak relate buat kehidupan mereka, tidak penting untuk kepentingan mereka, tidak menarik buat mereka dan tidak menguntungkan. Sebab yang kedua, bisa jadi karena dalam dunia nyata atau dalam offline-nya kepala ini atau ketua ini dengan anggota tidak pernah terjadi interaksi yang cukup hangat atau harmonis. Bisa jadi anggota ini merasa diabaikan, merasa tidak pernah diperhatikan karena terlalu jauh perbedaan kehidupan mereka. Sehingga sebagai anggota pun tidak bisa masuk ke kehidupan ketua dan ketua pun tidak bisa masuk ke dalam kehidupan anggota karena terlalu jauh perbedaan kegiatan mereka sehari-hari. Sehingga akan sulit untuk bisa menjalin sebuah komunikasi yang menyenangkan. Tentu ini bukan sebuah kesalahan. Saya tidak bicara ini salah. Saya bicara ini sebab. Jika dua orang terlalu jauh perbedaan kehidupan sehari-hari, memang sulit untuk bisa berkomunikasi dengan harmonis, kecuali salah satu mau mengalah. Mungkin ketuanya yang mau mengalah, dia sedikit merendah, menyesuaikan dengan kehidupan anggota, atau mungkin sebaliknya, ketua ini mau lebih tinggi melihat supaya nyambung dengan anggota. Begitu juga anggota mau sedikit merendah, ataupun mau sedikit melihat lebih tinggi. Nah, dua faktor inilah yang bisa jadi menimbulkan dua orang dengan posisi yang berbeda ini tidak bisa klik, tidak bisa nyambung. Sehingga ketika mereka terlibat meskipun dalam satu grup yang sama, bisa jadi mereka enggan untuk saling berkomunikasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.